Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Fx biasanya juga ditulis dengan y yang merupakan variabel terikat, sedangkan x adalah variabel bebas. Maksudnya, nanti x-nya bisa kita ganti dengan bilangan sembarang, sedangkan nilai fx atau y itu nilainya akan tergantung dari nilai x. Sedangkan a dan b merupakan koefisien, dan c adalah suatu konstanta. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Definisi fungsi kuadrat tadi adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat yang sederhana, yaitu a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 0, c-nya sama dengan 0. Jadi di sini a-nya ini nanti diganti dengan 1, b-nya diganti 0, c-nya juga diganti dengan 0. Sehingga persamaan kuadratnya akan menjadi fx sama dengan x kuadrat. Ya, berarti di sini a-nya sama dengan 1. 1x kuadrat itu hanya ditulis x kuadrat. Kemudian kalau b-nya 0 berarti kan 0x. Dan c-nya juga 0. Sehingga bentuknya tinggal sederhana seperti ini, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Kemudian yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan a sama dengan negatif 1, b-nya sama dengan 0, dan c-nya sama dengan 0. Sehingga fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan negatif x kuadrat. Jadi yang akan kita gambar setelah ini adalah yang pertama kita menggambar fx sama dengan x kuadrat, yang kedua adalah fx sama dengan negatif x kuadrat. Perhatikan cara-cara atau langkah-langkah menggambar seperti ini. Tadi x adalah variabel bebas, jadi x-nya bisa kita masukkan bilangan-bilangan bebas ya. Di sini untuk memudahkan menggambarnya, di sini x-nya sudah saya isi dengan beberapa bilangan, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian yang akan kita gambar adalah fx sama dengan x kuadrat. Tadi fx bisa diganti dengan y, sehingga ini langsung saya tulis dengan y, maka y sama dengan x kuadrat. Ya, kemudian perhatikan cara mengisi kolom-kolom pada tabel berikut ini. Yang akan kita gambar adalah y sama dengan x kuadrat. Di sini x-nya sama dengan negatif 3. Berarti akan menjadi y sama dengan x-nya kita ganti negatif 3. Tadi kan x kuadrat. Karena x-nya diganti negatif 3, maka menjadi negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat artinya kan negatif 3 kali negatif 3. Ya, negatif kali negatif hasilnya positif, maka diperoleh hasil 9. Sehingga diperoleh pasangan x, y-nya adalah negatif 3,9. Negatif 3 ini berasal dari nilai x yang sudah diketahui tadi, sedangkan 9 ini diperoleh dari hasil negatif 3 kuadrat, yaitu sama dengan 9. Sehingga diperoleh pasangan negatif 3,9. Kemudian, karena sudah diperoleh titik negatif 3,9, maka titik ini kita gambar pada diagram Kartesius di samping. Ya. Maka akan diperoleh titik berada posisi di sini. Ya, di sini adalah negatif 3,9. Ya, negatif 3 itu adalah x-nya. Ya, ini mengarah ke sumbu x yaitu negatif 3. Kemudian y-nya nilainya 9. Ini adalah titik negatif 3,9. Kemudian untuk x sama dengan negatif 2, maka y sama dengan x kuadrat, x-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Sehingga diperoleh pasangan x, y-nya adalah negatif 2 ini dipasangkan dengan 4. Nah, seperti ini, negatif 2,4. Kemudian kita gambar ini pada diagram Kartesius. X-nya negatif 2, y-nya di 4. Jadi di sini, ya, di sebelah sini. X-nya ke negatif 2, y-nya ke 4. Berikutnya untuk x sama dengan negatif 1, maka y sama dengan x kuadrat itu menjadi y sama dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1, sehingga diperoleh pasangan negatif 1,1. Kita gambar titiknya negatif 1, x-nya di negatif 1, y-nya di 1, sehingga diperoleh titik di sebelah sini. Kemudian untuk x sama dengan 0, maka
Y sama dengan X kuadrat menjadi Y sama dengan 0 kuadrat ya, X-nya diganti 0. 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Sehingga pasangannya X-nya 0, Y-nya ketemu 0. 0,0. Kalau digambar berarti berada di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1, sehingga dipilih pasangan 1,1. 1,1 berada di sebelah sini. Nah, di sini 1,1. Kemudian jika X-nya sama dengan 2, berarti Y sama dengan X kuadrat, X-nya diganti 2, maka menjadi 2 kuadrat, hasilnya 4. Sehingga pasangan X-nya 2,4. Kita gambar 2-nya dari X, kemudian Y-nya di 4, di sebelah sini. Nah, di sini 2,4. Kemudian yang terakhir, X-nya sama dengan 3. Maka Y sama dengan X kuadrat menjadi Y sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. Dipilih pasangan X, Y-nya adalah 3,9. X-nya dari 3, Y-nya 9, berarti sebelah sini. Nah, ini adalah titik-titik yang mewakili pasangan X, Y. Kemudian kita buat gambar grafiknya. Nah, jadi semacam ini. Ya, grafiknya berbentuk parabola. Ya, bentuk lengkungan seperti ini disebut dengan parabola. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. X-nya kita ambil seperti tadi, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Bedanya hanya di rumusnya saja, yaitu sekarang fungsinya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat. Untuk X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 kuadrat. Ingat ya, negatif di depannya tanda kurung ini adalah sesuai pada rumusnya, ada tanda negatifnya. Sedangkan yang dalam kurung ini adalah nilai X-nya. Karena X-nya negatif 3, maka dalam kurung menjadi negatif 3. Nah, negatif 3 kuadrat itu 9. Ya, jadi negatif 3 kuadrat saja hasilnya 9. Kemudian karena ada tanda negatif di depannya, maka menjadi negatif 9. Sehingga dipilih pasangan negatif 3, negatif 9. Titiknya berada di sebelah sini. Ya, ini X-nya menuju ke negatif 3, Y-nya menuju ke negatif 9. Berikutnya untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif dalam kurung negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadratnya 4, ada tanda negatif depannya ya, jadi ketemunya negatif 4. Sehingga dipilih pasangan negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4, titiknya berada di sebelah sini. Ya, ini. Berikutnya untuk X sama dengan negatif 1, ya, maka Y sama dengan negatif X kuadratnya akan menjadi Y sama dengan negatif dalam kurung negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1, terkena tanda negatif depannya lagi menjadi negatif 1. Sehingga dipilih pasangan negatif 1, negatif 1. Kalau digambar berada di sini titiknya. Kemudian untuk Y sama dengan, kemudian untuk X sama dengan 0. Maka Y sama dengan negatif X kuadrat adalah Y sama dengan negatif dalam kurung 0 kuadrat. 0 kuadrat hasilnya 0. 0 itu walaupun terkena negatif atau tidak tetap hasilnya 0 ya, tidak ada negatif 0, jadi hasilnya tetap 0, sehingga diperoleh pasangan 0,0. Titiknya di sebelah sini, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif dalam kurung 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, ada tanda negatif depannya menjadi negatif 1, sehingga diperoleh pasangan 1, negatif 1. 1, negatif 1, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif X kuadrat menjadi Y sama dengan negatif dalam kurung 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4, terkena tanda negatif depannya menjadi negatif 4. Sehingga diberi pasangan X, Y-nya adalah 2, negatif 4. Kemudian kita gambar titiknya 2, negatif 4, X-nya 2, Y-nya di negatif 4 di sebelah sini. Kemudian yang terakhir adalah untuk X sama dengan 3. Sehingga dipilih Y sama dengan negatif dalam kurung 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, terkena negatif depannya menjadi negatif 9. Sehingga diperoleh pasangan X, Y-nya adalah 3, negatif 9. Jika digambar titiknya, ya, dari X-nya 3 menghasilkan Y negatif 9 di sebelah sini titiknya. Sehingga
grafiknya adalah sebagai berikut. Berupa parabola yang terbuka ke bawah. Ya, ini membukanya ke bawah. Ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat. Kemudian kita amati antara grafik Y sama dengan X kuadrat yang sudah kita gambar tadi dengan Y sama dengan negatif X kuadrat yang sudah kita gambar tadi juga. Nah, sekarang di sini jelas tampak perbedaannya. Untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, ini berupa parabola yang terbuka ke atas. Ya, ini terbuka ke atas. Kemudian untuk grafik Y sama dengan negatif X kuadrat, itu juga berupa parabola, tetapi terbuka ke bawah. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapat informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, atau A-nya sama dengan 1, ya, ini A-nya kan 1, di depan X kuadratnya ini ada bilangan 1 sebenarnya ya, 1X kuadrat itu hanya ditulis X kuadrat, yaitu berupa parabola yang terbuka ke atas. Sedangkan untuk grafik Y sama dengan negatif X kuadrat atau A sama dengan negatif 1 berupa parabola yang terbuka ke bawah. Jadi di sini ya, untuk grafik fungsi kuadrat itu pertama bentuknya selalu parabola. Ingat ya, untuk setiap grafik fungsi kuadrat akan berbentuk parabola. Kemudian jika nilai A ini 1 ya, 1 itu kan positif. Jika A-nya positif, maka akan terbuka ke atas parabolanya. Nah, jika A-nya negatif, maka akan terbuka ke bawah. Nah, ini memang memerlukan pembuktian untuk nilai A yang lebih banyak. Misalkan A sama dengan 2, A sama dengan 3, dan seterusnya. Nanti kita akan buktikan juga pada pertemuan berikutnya. Untuk setiap A yang lebih dari 0 atau A-nya itu bernilai positif, ya, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sedangkan untuk setiap nilai A yang kurang dari 0 atau negatif, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran tentang menggambar grafik fungsi kuadrat yang sangat sederhana ini, yaitu untuk Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan negatif X kuadrat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.